misalnya kita udah deskripsikan peluangan menuju kebahagiaan gitu, kok rasanya ya kayak kurang pas gitu. Karena setiap orang punya tempo yang berbeda-beda, tujuan yang berbeda-beda, dan banyak dari kita yang detik ini, sekarang ini kayak kita tuh masih belum tahu sebenarnya kita ke depannya itu nanti mau kayak gimana sih. Tuh, jadi makanya disebut petualangan menuju sesuatu. Oke, menarik Gitu. banget. Jadi memang konsen atau dari petualangan menuju sesuatu ini adalah konsepnya dengan mengedukasi masyarakat, terutama anak-anak muda, melalui kartun mungkin ya, atau komik yang memang Komik. dibuat, komik yang memang dibuat dengan penokohan si Blob yang nggak jelas ini bentuknya apa ya sebenarnya. Kayak Nah, kalau minggu lalu tuh ada bisa jadi botol, katanya, terus bisa jadi lingkaran iya itu agar-agar aku ya. diketawain. Ya, dia katanya nggak boleh jadi botol. Jadi sesuatu yang Iya. jadi nggak menjadi sesuatu yang sesuai dengan Blob ini berarti merupakan identitas diri kita. Tergantung kita ingin membentuk diri kita seperti apa. Hmm, Mungkin seperti itu kali ya maksudnya hmm, tokoh si Blob ini. Jadi kalau hmm. misalnya mau gabung di petualangan menuju satu itu kayak gimana sih Kak? Atau memang tidak terbuka untuk jadi tim atau relawan yang ada di petualangan menuju satu? Kali aja ada yang Ah, minat gitu. kita sempat buka buat volunteer sih. Sekarang kita juga lagi program bareng volunteer gitu. Salah satunya ada di sini juga. Ah, tapi kalau kayak kita itu sistemnya kita buka, terus kalau misalnya udah kita seleksi ya kita akan istilahnya mengembangkan yang sudah ada dulu. Jadi itu bukan sesuatu yang kayak oh kita bisa open every day gitu. Mhm. Jadi sesuai dengan kebutuhan mungkin ya? Hmm, lebih ke kita juga mau memfasilitasi mereka yang punya hati dan visi yang sama sih untuk ningkatin awareness Nah, betul. gitu Jadi sih. memang kalau apa sih kalau untuk program yang namanya volunteer, memang kalau tuntutannya itu bukan tuntutan pekerjaan, tapi memang tuntutan atas dasar memang kita menyukai hal tersebut untuk membantu sesama dengan apa yang kita bisa. Salah satunya petualangan menuju suatu itu dengan gambar komik ya, ingin Ya. memberikan awareness ke orang-orang. Menarik sekali. Nah, kali ini di webinar series yang keempat, ini adalah sesi terakhir sebetulnya dari webinar seriesnya yang Love Yourself adakan. Di sini Kamanda akan bahas lebih tepatnya tentang mindfulness, ya, Hmm, seputaran tentang mindfulness. Boleh diceritakan nggak sih kenapa tertarik membahas ini, Kamanda, sebelum kita masuk ke materinya? iya. Jadi mindfulness ini menurut kita, jadi ini sudah diskusi, maksudnya bukan diskusi, jadi memang beberapa kali Petualangan Menuju Sesuatu juga udah mengeluarkan komik tentang mindfulness gitu. Ini sesuatu yang kita mau raise up juga topiknya, karena menurut kita mindfulness itu penting untuk menjaga banyak hal, terutama stabilitas mental kita gitu. Ya, banyak orang yang kayak istilahnya cemas dengan sesuatu yang bahkan itu belum ada. Jadi mereka itu sudah mungkin mereka masih terikat dengan masa lalu mereka atau mereka terlalu pusingin dengan masa depan mereka. Jadi mereka itu tidak bisa menikmati kehidupan mereka yang sekarang ini saat ini itu mereka hadapi itu apa kayak gitu. Dan itu menjadi salah satu faktor juga yang membuat orang tuh kayak depresi gitu. Kayak gitu sih. Oke, menarik sekali. Kalau misalnya seperti itu, mindfulness adalah bagaimana supaya kita intinya nggak gampang stres ya. Kalau depresi kayaknya terlalu berat, stres lah ya minimal Iya stres. ya, boleh boleh boleh. Depresi kayaknya berat banget, stres. Oke, kalau misalnya seperti itu Stres. silakan Kamanda untuk pemaparan materinya. Iya, mari. Sebentar saya share screen. Hmm. Nanti kalau sambil Kamanda share screen, kalau misalnya teman-teman ada yang mau tanya, bisa open mic langsung, atau bisa chat di kolom chat, bisa private ke hostnya, atau bisa langsung chat to everyone. Oke, jadi selamat malam semua. Kita malam ini sama-sama mau belajar tentang mindfulness gitu. Sebenarnya kenapa kok awalnya aku ngambil
topik ini. Awalnya nggak mau bawa topik ini, awalnya mau bawa topik tentang keluarga. Tapi terus setelah dipikir-pikir, menurut kami ini juga penting untuk dibahas gitu. Dan hari ini temanya adalah bagaimana menggunakan mindfulness itu untuk menghadapi ketidakpastian. Gitu. Oke, mungkin kita masuk dulu ke ketidakpastian. Ini mohon maaf dulu sebelumnya kalau PPT-nya itu pakai bahasa Inggris, jadi aku juga baru sadar tadi. Tapi nanti aku akan sharingnya dalam bahasa Indonesia gitu. Jadi ketidakpastian itu adalah suatu kondisi di mana kita tidak yakin gitu. Tidak ada bukti konkret, tidak ada fakta yang objektif tentang sesuatu. Jadi kita merasa bahwa kita galau milih yang jalan A, jalan B gitu. Belum lagi kalau opsinya bisa banyak gitu, itu bisa tambah buat stres. Dan ketidakpastian itu akan membawa kita untuk memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi sifatnya bias gitu. Sifatnya bias itu adalah kadang kecampur-campur sama perasaan, sama pendapatnya orang yang memang nggak ada landasannya kayak gitu. Jadi sifatnya subjektif sekali gitu. Nah, berada dalam ketidakpastian itu meningkatkan kecemasan karena pada dasarnya kita sebagai manusia itu kita kalau bisa kita tahu apa yang sedang kita hadapi supaya kita bisa kontrol kayak gitu. Contohnya ada beberapa orang itu yang takut di dalam kegelapan gitu. Yang ditakutkan itu sebenarnya bukan kegelapannya, tapi lebih pada karena di saat gelap mereka nggak bisa lihat sebenarnya apa aja sih yang ada di dalam ruangan yang gelap itu, kayak gitu. Nah, berada dalam ketidakjelasan itu seringkali membuat kita merasa bahwa apa yang di dalam ruangan itu juga tidak pasti. Sebagai contoh gini, kita masuk ke dalam sebuah ruangan gitu ya, yang gelap. Kita nggak tahu di dalam ruangan itu ada apa aja, gitu kan? Kita nggak tahu apakah di situ ada orang kah, ada lemari kah, ada baju kah, ada serangga kah, kita nggak tahu, gitu. Tapi ketidaktahuan kita itu pada dasarnya tidak menghilangkan faktanya bahwa di dalam ruangan itu ada kasur, di dalam ruangan itu ada TV, di dalam ruangan itu ada lemari, gitu ya. Tapi karena kita gelap dan kita tidak bisa melihat, akhirnya kita takut untuk masuk. Padahal di dalam ruangan itu sudah ada sesuatu yang objektif yang tidak akan, istilahnya tidak akan mengganggu kita, kayak gitu. Nah, ketidakpastian ini kalau itu membuat kita memprediksi yang aneh-aneh dan cenderungnya negatif gitu ya, itu akan membuat kita lebih merasa cemas. Kita cemas dengan masa depan kita cemas dengan pendidikan kita cemas dengan pekerjaan kita, dan itu yang istilahnya itu yang nggak sehat untuk diri kita yang sekarang gitu. Padahal itu kan yang masa depan itu belum tentu terjadi dan kita nggak tahu secara pasti itu kayak gimana, ya itu. Nah, dalam menghadapi ketidakpastian seperti ini, itu penting untuk kita bisa mindful gitu. Mindful itu bahasanya sedikit susah, tapi definisinya itu kayak gini. Mindfulness itu adalah sebuah situasi kognitif. Situasi kognitif itu kayak di mana apa yang kamu pikirkan gitu ya. Pemikiranmu itu jelas untuk membedakan antara mana yang situasi dan mana yang lingkungan. Kayak gitu. Seperti yang aku tadi bilang, kita tuh kadang mencampurkan penilaian subjektif dan prediksi-prediksi yang belum pasti, sehingga kita itu tidak bisa melihat situasi yang saat ini kita hadapi itu dengan jelas. Padahal perasaan subjektif kita, terus habis gitu prediksi kita itu belum tentu pasti, gitu. Dan kebanyakan prediksi yang kita buat itu menambah ketidakpastian kita. Contohnya kayak gini, aku bisa kuliah nggak ya? Oke, kalau dalam kondisi yang sekarang aku nggak bisa kuliah kayaknya, tapi bisa juga aku kuliah, gitu ya. Jadi sudah nggak jelas posisinya, kita percaya kita akan kuliah atau enggak. Kalau aku nggak bisa kuliah, kira-kira aku akan kerja atau enggak ya? Kalau aku kerja, aku bakal suka nggak ya sama rekan kerjaku, gitu. Kalau misalnya, jadi akan semakin banyak cabang yang
cabang ketidakpastian yang kita buat, kayak gitu. Kalau nggak bisa kuliah, cabangnya antara kerja atau misalnya bantu orang tua, gitu ya. Kalau kerja masih ada cabangnya lagi, padahal sesuatu itu belum tentu pasti. Dan itu yang membuat kita kadang nggak grounded dan nggak bisa benar-benar 100% hadir di situasi kita yang sekarang. Kayak gitu. Terus kalau kalian perhatiin, aku juga ngebold tulisan clearly, dengan jelas. Gitu. Karena di saat kita mulai memprediksi, kita nggak bisa melihat dengan jelas apa yang di depannya kita ini sedang hadapi. Aku punya masalah keuangan. Aku bayar kos sih apa ya? Gitu. Terus kalau misalnya nanti aku ada kebutuhan ini ya apa ya? Tanpa kita akhirnya kita gagal untuk melihat bahwa oke, saat ini kita bisa cari kerja. Saat ini kita bisa mulai jual barang-barang bekas atau kayak gimana. Jadi melihat dengan jelas itu sangat sangat penting. Gitu. Sebagai contoh, ada di saat kita menghadapi ruangan yang gelap gitu ya, ada beberapa orang tuh yang kayak langsung panik gitu. Udah langsung kemakan sama takutnya. Padahal hal yang bisa mereka lakukan adalah mereka nyalain lampu untuk membuat semuanya menjadi jelas. Kayak gitu. Jadi, mindfulness itu bagaimana kita bisa melihat dengan jelas yang saat ini kita hadapi. Kecenderungannya adalah saat kita berusaha untuk mindful gitu ya, kita tuh antara melihat secara terlalu subjektif, terlalu prediktif sampai kayak akhirnya kita nggak jelas sendiri, atau kita hanya melihat apa yang ada di luar, gitu. Cuma melihat, oh ya, kan udah kayak gini, oke selesai gitu. Tanpa kita menggali lebih dalam sebenarnya apa yang terjadi. Gitu. Definisi mindfulness itu the difference between situation and environment. Jadi itu antara situasi dan lingkunganmu gitu. Situasi yang kamu hadapi bisa aja subjektif gitu, tapi environmentmu itu pasti objektif. Gitu. Nah, sekarang kita coba sesuatu ya. Jadi ini PPT-nya memang nggak terlalu banyak gambar, karena kalau misalnya nanti kasih gambar nggak bisa fokus. Gitu. Jadi yang pertama coba kita sama-sama praktekkan, kita take a break. Gitu. Kita beristirahat, kalian bisa tutup mata, toh kan videonya nggak dinyalain ya. Jadi kalian bisa tutup mata, kalian bisa mengambil waktu tenang, pay attention to everything that is objective. Jadi misalnya, oh bajuku hari ini warnanya hitam. Oh pintu rumahku itu tingginya 2 meter. Oh, hari ini makananku, misalnya apa, ada kerupuk, ada sop, ada apa, kayak itu. Jadi, mari kita coba mengamati lingkungan kita ini sekarang ini seperti apa, gitu. Kalau misalnya kalian pernah mengikuti sesi refleksi, biasanya ini yang akan dilakukan, gitu ya. Coba kita akan ambil istirahat sebentar untuk memperhatikan. Kalian bisa mulai list down, oh, lantaiku putih, gitu ya, dan sebagainya. Oke, sudah ya. Jadi, dengan kita belajar untuk take a break dan memperhatikan apa yang ada di sekitar kita dengan objektif, itu kita beristirahat dan istilahnya mengumpulkan informasi-informasi yang bisa mendukung keinginan kita untuk mengontrol sesuatu, gitu. Dengan kita mengetahui bahwa hari ini makanannya sop, kalian jadi mengetahui bahwa oh hari ini aku bisa makan makanan yang sehat, kayak gitu. Tadi aku ada kasih contoh bahwa kalau orang melihat sesuatu yang sifatnya objektif secara terus-menerus tanpa mereka berusaha menggali, itu juga nggak. Ini penting tapi di dalam kadar tertentu. Jadi jangan sampai ekstrim, kalian cuma lihat oh ya hari ini aku makan sop enak, wes udah selesai gitu. Tapi tanpa menggali lebih dalam sebenarnya sop itu kayak gimana. Nah, terkadang ada orang yang terlalu tinggal di masa yang sekarang, gitu ya. Tapi akhirnya mereka gagal untuk merencanakan langkah ke depannya. Gitu. Tapi ada juga orang yang terlalu merencanakan ke depannya sampai mereka nggak bisa menikmati masa yang sekarang. Gitu.
Jadi aku mau cerita sedikit. Aku tuh punya teman yang dia itu apa-apa itu harus ada plan B-nya. Kalau bisa plan B-nya punya plan B. Kayak gitu. Nah, pada suatu hari dia tuh kayak punya rencana untuk melakukan sesuatu di masa COVID ini gitu. Dia sangat excited dengan apa yang dia lakukan. Tapi begitu berita maraknya COVID di Surabaya, karena aku tinggal di Surabaya, terus tiba-tiba Surabaya jadi zona merah gitu. Ketidakjelasan itu mulai datang gitu. Jadi dia sudah merencanakan banyak hal. Kalau nggak keluar surat dari pemerintah soal pembatalan perencanaannya dia, gimana? Apa yang harus dia lakukan? Gitu. Kalau misalnya nggak dibatalin pemerintah, berarti kan yang dia lakukan pasti akan terjadi. Kalau yang dia lakukan pasti terjadi, dia tuh punya resikonya. Kalau terjadi, maka kemungkinan besar orang akan kena COVID di tempatnya dia. Tapi kalau nggak kalau tetap dilakukan, tetap berjaga-jaga untuk COVID, waktu di eventnya dia, cost-nya banyak sekali gitu. Jadi dia mulai bingung. Tapi terus kalau misalnya mau dibatalkan, dianya nggak rela. Terus habis gitu kalau dibatalkan, bagaimana dengan pendapat orang lain yang sudah excited juga dengan apa yang dia kerjakan. Jadi banyak sekali ketidakpastian. Padahal saat itu faktanya adalah jumlah COVID itu jumlah pasien COVID itu sudah banyak di Surabaya dan jumlahnya itu bertambah terus gitu. Sedangkan faktanya dia tidak bisa bertanggung jawab untuk setiap orang yang kemungkinan kena penyakit di tempatnya dia gitu. Jadi sebagai orang ketiga yang mengobservasi, jawabannya sudah jelas gitu bahwa seharusnya perencanaan dia harus ditunda gitu. Tapi karena yaitu banyak sekali bias, banyak sekali prediktif yang akhirnya membuat dia nggak bisa melihat objektif gitu. Nah, terus selanjutnya kita akan break lagi gitu ya. Tapi sekarang yang akan kita perhatikan bukan objek ya, bukan barang yang bisa kasat mata atau diterima oleh indera kalian gitu. Jadi coba kalian fokus pada satu orang gitu ya. Kalian fokus pada satu orang. Bayangkan kalau misalnya kalian kenal, tetap diutamakan yang kalian kenal ya. Bayangkan apa yang mereka sudah alami selama ini, yang kalian tahu aja. Terus apa yang membuat mereka itu menjadi mereka yang sekarang, gitu. Sebagai contoh, gitu ya. Aku membayangkan temanku yang tadi aku ceritakan, gitu. Apa yang sudah mereka alami? Oh, ternyata dia mengalami banyak kegagalan sebelumnya karena dia nggak menyiapkan perencanaan, gitu. Dan apa yang membuat mereka menjadi mereka yang sekarang, gitu. Karena kegagalan itu dia masih nggak bisa terima. Dia merasa bahwa dia harus punya kontrol atas semuanya. Makanya dia menjadi dia yang sekarang. Kayak gitu. Jadi coba kalian think deep about one person. Kayak gitu. Selama beberapa detik ini. Oke. Jangan diam terlalu lama, nanti kita ngantuk. Oke, nanti kita bisa, maksudnya kalian bisa praktekin ini kapanpun kalau misalnya kalian ngerasa bahwa kalian sedang menghadapi ketidakjelasan, terutama saat kalian berhadapan dengan orang, gitu. Sewaktu aku minta kalian break di slide yang sebelumnya, itu cepat. Karena kalau warna kalian bisa terima aja langsung dari indera, oh meja ini coklat gitu ya, komputer laptopnya warnanya abu-abu gitu, sesuatu yang kalian nggak perlu proses. Tapi kalau misalnya kita berbicara tentang orang, gitu, banyak aspek yang bisa kita pertimbangkan, gitu. Termasuk dengan situasi yang saat ini kita hadapi. Misalnya kita sedang bingung nih mau milih kampus yang mana, atau kita sedang bingung nih mau kerja yang mana gitu dalam masalah yang kita nggak bisa
prediksi atau masalah yang datang tiba-tiba dan kita panik, kita nggak ngerti ini masalahnya kok bisa dan segala macam gitu. Itu kompleks gitu. Banyak yang bisa dipertimbangkan. Aku akan kasih sebuah cerita lagi. Jadi, dulu aku sewaktu masih kuliah itu jadi asdos gitu. Ada satu anak di kelasku ini yang dia dijauhi sama teman-temannya karena dia tidak bekerja gitu. Jadi dia kebanyakannya males gitu ya. Terus habis gitu kayak dihubungi susah, kerjaannya kalau dikerjain pun juga nggak beres gitu. Anak ini nggak tahu, maksudnya posisinya anak ini kayak gimana. Dia adalah ketidakjelasan di dalam kelompoknya. Ini juga bisa terjadi dengan setiap masalah yang kalian lakukan gitu ya. Jadi kalian bisa membayangkan. Sewaktu orang-orang hanya melihat, oh iya anak ini mencekno gitu ya. Anak ini menyebalkan gitu. Maka penilaiannya akan berhenti di situ saja. Karena mereka mengambil apa yang objektif kayak gitu. Jadi cuma melihat oh dia nggak kerja, nilainya jelek, dia bukan mahasiswa berprestasi, berarti dia mahasiswa yang mungkin gagal gitu ya ekstrimnya. Nah, kalau kita melihat hanya yang objektif, kita akan dengan mudah untuk meletakkan sesuatu di atas kepala orang atau meletakkan sesuatu di masalah kita. Oh ini masalah nggak akan selesai. Masalah ini terlalu berat. Oh ini masalah ini. Jadi akan terlalu banyak label yang nggak jelas faktanya gitu. Tapi ternyata setelah aku berusaha untuk ngobrol dengan anak ini, sewaktu aku udah nggak jadi asos ya. Jadi kayak aku berusaha untuk tanya-tanya lagi sama anak ini, ngobrol lagi. Ternyata dia tuh punya masalah di rumahnya yang membuat dia susah untuk bekerja di rumah. Sedangkan orang tuanya itu nggak biasa memberikan dia uang jajan. Jadi kalau misalnya teman-temannya kerja kelompok di Starbucks gitu misalnya, dia tuh kesulitan gitu. Karena orang tuanya akan melihat bahwa untuk apa kamu di Starbucks gitu. Sedangkan kondisi di rumah itu tidak kondusif untuk dia bekerja. Saat kita berhasil memisahkan itu, yang awalnya kita ngerasa bahwa dia mencekno, ya udah itu adalah keseluruhan hidupnya. Saat kita bisa membedakan apa yang saat ini dia hadapi dan sebenarnya kondisinya anak ini niat atau enggak, itu akan membuat kita lebih jelas, merasa lebih aman, kayak gitu. Sama juga halnya dengan masalah gitu. Saat kita menghadapi sebuah masalah, misalnya teman yang nusuk kita dari belakang, atau saat kita menghadapi ketidakpastian seperti kita nggak tahu kita masih bisa lanjut kuliah atau enggak semester depan gitu ya. Kadang kita langsung, oke ini adalah sebuah masalah yang besar. Tanpa kita membreakdown. Oh sebenarnya masalah ini terjadinya kenapa sih? Gitu. Apakah ada kemungkinan-kemungkinan yang bisa aku lakukan untuk melanjutkan kuliahku? Gitu. Atau ada orang-orang yang bisa membantu aku? Gitu. Sebenarnya yang menjadi kendala dari orang gitu. Sorry, aku punya berapa lama lagi sampai deadline pembayaran uang kuliahku, gitu. Terus hanya karena kita punya masalah, bukan berarti kita nggak punya sesuatu untuk mengintervensi itu. Saat orang nggak mindful, orang akan cenderung merasa bahwa kalau itu masalahku berarti aku yang nggak beres. Jadi seperti digeneralisasi, ditepuk rata. Kalau aku menghadapi ini berarti aku yang kayak gini. Kalau aku jadi nggak bisa, akhirnya merasa bahwa aku nggak mampu, aku nggak bisa, aku seperti berhadapan dengan jalan buntu gitu. I have nothing that I can do to fix it gitu. Tapi saat kita menghadapi masalah gitu, penting untuk kita tetap menjaga perspektif kita bahwa we can do something gitu. Self efficacy, kepercayaan diri itu penting untuk kita bisa punya semangat, penting untuk memaksimalkan kinerja kita kayak gitu.
Jadi beberapa penelitian itu juga sudah membuktikan bahwa saat kita mampu untuk melihat apa yang kita punya, nggak cuma harta, tapi termasuk networking, termasuk apa yang di dalam pemikiran kita, ilmu-ilmu kita, gitu. Itu kita akan lebih terdorong dan hasilnya saat kita menghadapi sesuatu itu pasti akan lebih bagus, lebih solutif, kayak gitu. Jadi, mindfulness itu membantu kita untuk melihat bagaimana kita bukan masalah kita bukan ketidakpastian. Aku nanti mau jadi apa? Tapi bukan berarti kamu nggak punya tujuan, gitu. Kalau misalnya kamu berhenti sampai di situ, orang akan cenderung langsung, oke, ya udah, hidupku hanya untuk ini, gitu. Tapi hanya karena kamu belum tahu, gitu, bukan berarti kamu tidak akan. Seperti itu. Jadi, mindfulness adalah bagaimana kita bisa menyadari itu. Kalau perlu bikin list saja. Apa yang kamu bisa, apa yang kamu saat ini sedang perlu untuk kembangkan lagi, kayak gitu. Karena itu akan membuatmu merasa bahwa lebih utuh daripada berjalan, berusaha menyelesaikan sesuatu yang tidak pasti saat kamu juga sedang tidak pasti dengan dirimu sendiri, kayak gitu. Oke, next. Oke. Ketika seseorang itu mindful, mereka engage. Engage itu terlibat dalam masa yang sekarang dan mereka sensitif dengan banyak perspektif gitu. Seperti yang tadi aku juga coba jelasin, coba kalian bayangkan gitu. Ngelihat lebih dalam. Kalau kita bicara tentang kehidupan secara keseluruhan ya, mau itu masalah, mau itu kaum orang ya, itu nggak bisa hanya dideskripsikan dengan satu kata gitu. Atau kamu melihat hanya dari satu sisi gitu. Seperti contohnya anak yang nggak kerja kelompok tadi. Kalau kita melihat hanya dari satu sisi, dia nyebelin, that's it. Kita nggak akan mau untuk membantu dia, kita nggak akan mau untuk coba tanya kenapa gitu. Sewaktu kita menghadapi masalah, gitu ya, wah gara-gara orang ini, gara-gara si Budi nih misalnya, gitu ya. Oke, that's it. Kita akan merasa bahwa, oke, Budi yang harus bertanggung jawab, gitu. Dan kita akan cenderung menyalahkan situasi, menyalahkan diri kita, menyalahkan orang lain, kayak gitu. Karena kita nggak tahu sebenarnya siapa dan apa yang menjadi penyebab utama dari masalah itu. Akhirnya kita lempar aja bolanya, gitu. Nah, tapi saat kita sensitif pada banyak perspektif, itu akan membantu kita untuk lebih mengetahui, gitu. Kita lebih paham dengan orang lain. Dan itu membuat kita lebih kooperatif. Itu membuat langkah penyelesaian masalah kita itu lebih jelas, yaitu. Misalnya anak ini. Oh, anak ini nggak bisa kerja kelompok di rumah. Karena kalau kerja dari rumah, pasti rumahnya dia nggak kondusif. Tapi kalau dia keluar, dia juga nggak bisa keluar uang banyak. Jadi dengan mengetahui kedua hal itu, kita bisa mengupayakan untuk kerja kelompok, tapi misalnya belinya nggak usah yang mahal-mahal, kayak gitu. Atau meyakinkan dia bahwa saat dia kerja kelompok di tempat Starbucks misalnya, dia nggak harus beli, kayak gitu. Saat kita mindful gitu, dan kita peka terhadap banyak perspektif, kita tuh jadi bisa tahu langkah apa yang harus kita lakukan dengan tepat, daripada hanya sekedar memprediksi sesuatu itu yang nggak pasti. Kayak gitu. Saat kita mindful, terutama maksudnya saat kita mindful itu nggak cuma tentang orang lain, tapi juga kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa jelas, oh ternyata pendapat orang itu tidak mendefinisikan aku. Orang bisa bilang aku ini gagal karena lulusnya terlambat. Tapi aku tuh juga sambil kerja, misalnya. Jadi aku bukan orang yang gagal. Tapi karena memang aku punya masaku sendiri, aku punya kesulitanku sendiri, yang mungkin orang lain nggak bisa mengerti. Kayak gitu. Contohnya seperti itu. Clarity is the key. Clarity, maksudnya kejelasan. Itu adalah kunci dari kalau kamu mau mindful. Kita nggak bisa jelas
melihat masalah saat kita nggak jelas dengan diri kita sendiri. Jadi mindful work both ways. Mindful itu kamu harus mulai dari dirimu sendiri, baru kamu bisa dengan jelas melihat masalahmu, gitu. Kalau kamu jelas dengan dirimu sendiri, kamu akan tahu, oh sebenarnya hal ini mempengaruhi mimpiku nggak ya? Aku tuh ada teman yang dia tuh lulusnya terlambat, cuma beda 1 tahun. Maksudnya lulusnya tuh 1 tahun aja gitu. Dan dia tuh merasa bahwa aku ini bukan anak yang berhasil, terus habis gitu dia itu kayak, ya karena aku kuliah, aku nggak mungkin lah berhasil untuk, maksudnya aku telat lulus, jadi kemungkinan untuk cari kerjanya itu pasti susah dan segala macam gitu. Dia sambil cari-cari kerja, aku tanya sama dia, dia mau kerja apa? Nggak tahu lah, yang penting ada yang mau terima aku. Mmm, saat dia nggak jelas dengan dirinya sendiri, dia nggak akan mengetahui bahwa sebenarnya dia tuh sambil kerja, gitu. Dan memang terlambatnya bukan karena dia nggak pinter, gitu. Tapi karena waktu itu dosen pembimbingnya di luar negeri, gitu, dan dia ngumpulnya memang mepet. Tapi bukan karena dia tidak pintar sehingga dia tidak bisa diterima kerja, kayak gitu. See and feel as many and as broad as you can, gitu. Saat kamu melihat suatu masalah, itu terdiri dari banyak aspek. Masalah, misalnya gini, contohnya aja, masalah komunikasi. Aku dengan adikku misalnya. Kalau misalnya ada miskomunikasi, berarti itu adalah kesalahan kita berdua, gitu. Yang satu nggak mau menjelaskan, yang satu nggak nangkep, gitu. Terus, kenapa sih kok nggak mau menjelaskan? Oh mungkin capek, gitu. Kenapa sih kok nggak mau nangkep? Oh ternyata waktu itu dia lagi fokus sama hal yang lain, kayak gitu. Jadi dengan kita berempati, feel, maksudnya kita merasakan apa yang diri kita saat ini hadapi dan orang lain hadapi, dan kita memikirkan bahwa orang itu nggak terdiri dari satu aspek. Masalah itu nggak hanya terdiri dari hitam dan putih, gitu, tapi ada banyak warna yang tercampur di dalamnya. Itu kita akan lebih jelas dan kita akan istilahnya, kita nggak perlu takut lagi. Ada satu, kayak ada orang yang pernah bilang ke aku, dan menurutku ini bagus. Ketidakpastian adalah sesuatu yang pasti, gitu. Kalau mungkin kalian kalau cari quotes-nya kayaknya banyak deh. Ketidakpastian adalah sesuatu yang pasti di dunia ini, gitu. Sewaktu kita memang nggak bisa predict future, gitu ya. Tapi ada masanya di mana kita harus bisa melihat ketidakpastian itu sebagai sesuatu yang pasti dalam kehidupan kita. Dan itu wajar untuk terjadi. Kayak gitu. Sewaktu kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kok sepertinya kita masih belum bisa melanjutkan kuliah. Nggak jelas ini, masih bisa atau nggak bisa. Gitu ya. Yang perlu kita lakukan adalah kita menerima ketidakpastian itu sebagai sesuatu yang pasti. Yang penting kita tahu kita sudah melakukan yang terbaik. Gitu. Jadi, nggak apa-apa hidup dengan, nanti waktu orang tanya, kamu kuliah lanjut apa enggak? Nggak tahu. Tapi itu sudah tidak lagi membuat kita merasa terjudge atau kayak panik. Iya ya, berarti aku harus mikirin sekarang ya, dan segala macam. Karena kita tahu bahwa masalah itu akan terjawab seiring dengan berjalannya waktu. Kayak gitu. Jadi, bagi kita yang work from home atau study from home, kita nggak tahu corona ini selesainya sampai kapan, ya it's okay, gitu. Apakah nanti aku bakal kena atau enggak, gitu. Selama kamu sudah menjaga dirimu dengan baik gitu, kita nggak bisa tahu apakah kita akan terkena atau enggak gitu. Tapi selama kita melakukan yang terbaik dan kita masih nggak tahu dengan jelas apa yang akan terjadi ke depannya, ya that's okay gitu. Banyak unemployment sekarang semasa corona gitu. Banyak anak-anak yang kehilangan motivasi untuk kuliah. Banyak anak-anak yang merasa sendiri sekarang karena dia terisolasi di rumah. Dan akhirnya membuat dia mempertanyakan banyak hal gitu, yang seharusnya tidak usah dipertanyakan gitu. Dijalani aja. Baik lagi, bukan berarti kita nggak membuat perencanaan gitu. Tapi terkadang apa yang tidak pasti itu pasti gitu. Jadi kita perlu untuk mencoba. Meskipun nggak gampang awalnya, terutama kalau kita sudah punya perspektif yang
Kalau ada apa-apa kita langsung siap siaga, atau kita dari awal memang tidak terbiasa untuk menggali lebih dalam, melihat sesuatu tuh dari satu sisi, kayak gitu. Nah, saat kita menghadapi sesuatu, itu perlu untuk kita mengklarifikasi, gitu ya. Yang pertama, what is happening? Jadi apa yang sebenarnya terjadi secara objektif? Apa yang terjadi di kepala mereka? Oh, mereka marah, gitu ya. Oh, mereka sedang merasa tidak berhasil, gitu. Apa yang terjadi, gitu? Mereka nilainya jelek SAA-nya, atau mereka saat ini punya kesulitan ekonomi sehingga mereka nggak tahu bisa lanjut kuliah atau enggak, gitu. Apa idealnya, gitu. Idealnya itu bukan berarti kita bilang, oh idealnya dia bisa kuliah, enggak gitu. Tapi idealnya perspektif apa yang dia punya, kayak gitu. Nah, sewaktu kita bisa dapat gambaran yang jelas tentang ini, gitu, termasuk kita tahu dampaknya apa dari perspektifnya, itu kita akan lebih efektif dalam merencanakan sesuatu gitu. Jadi kita nggak berjalan dalam kebutaan. Gitu. Terus kita akan, ya kita seharusnya mencari tahu lagi mengapa gitu. Karena kayak balik lagi ya, masalah ataupun orang yang kita nggak bisa prediksi itu mereka terdiri dari banyak aspek yang nggak bisa dilihat hanya dari satu sisi. Gitu. Kalau dia merasa nggak percaya diri, kenapa? Gitu. Apakah hanya karena dia benar-benar kurang mampu? Gitu. Kurang mampu itu dalam arti dia secara skill dan knowledge ya. Ataukah memang selama ini dia diremehkan oleh lingkungannya? Gitu. Kenapa kok dia tidak mengerjakan tugas? Kenapa kok orang ini tidak membantuku? Kenapa kok masalah ini datang? Gitu. Oh, apakah masalah ini dari konsekuensi yang merupakan konsekuensi dari kesalahanku yang masa lalu? Atau sebenarnya masalah ini datang karena orang lain berbuat kesalahan aku? Gitu. Dengan gitu kita bisa lebih jelas. Oh, ternyata masalah ini hadirnya karena ini. Gitu. Terus bagaimana? Gitu ya. Bagaimana untuk kita kan sudah ngumpulin informasi nih. Gitu. Percuma kalau informasinya kita nggak pakai. Jadi kita bisa mulai merancangkan sesuatu untuk itu. Kita balik lagi ke perumpamaan ruangan yang gelap, gitu ya. Saat kita sudah tahu, oh ternyata ruangan ini tuh kamar toh, gitu ya, bukan rumah hantu. Tapi ruangan ini kamar. Oh berarti kalau kamar itu ada kasur, gitu. Nggak tahu ya ada TV atau enggak. Tapi kan kalau kamar berarti bukan rumah perjagalan ya, gitu. Kita akan lebih tahu, gitu. Kok ruangan ini dibuat gelap? Kenapa ya? Oh ternyata yang punya rumah lagi hemat listrik, misalnya. Terus, oke, bagaimana sih caranya supaya kita bisa, istilahnya mau menggunakan ruangan ini, misalnya kita mau ngambil barang kah dari kamar, nyalain lampu. Jadi segala sesuatu tuh nggak begitu buka pintu kita langsung panik terus nggak mau masuk gitu ya. Tapi kita bisa memikirkan, kalau misalnya kita stuck di satu step, misalnya ini, apa, kita nggak tahu ini ruangan apa. Ya toh kita juga nggak tanya, ini ruangan apa. Kita nggak tanya di dalamnya ada apa aja. Kalau kita takut gelap, kita nggak akan berani buka pintunya, gitu. Tapi dengan tahu, oh kita yakin, kalau kita masuk kita akan aman, gitu. Kalau misalnya orang nggak tahu, kenapa? Begitu kita, oke ini kamar, buka pintu, gelap. Kita pasti akan ngomel. Kok sih ruangan ini kok dibuat gelap? Aneh-aneh aja. Misalnya ada apa-apa gimana? Gitu. Jadi kita akan cenderung untuk ngomel dan menyalahkan, kayak gitu. Tapi dengan kita mengetahui kita, oh ya memang mematikan lampu itu perlu, meskipun itu membuat kamu takut, gitu. Terus bagaimana, gitu? Ya kita bisa mulai izin dulu, nyalain lampu kah? Kalau dia sedang menghemat listrik, boleh nggak untuk nyalain sebentar? Kalau misalnya dia ngerasa, kalau misalnya ya ini misalnya dia ngerasa bahwa, oh jangan dinyalain gitu ya. Ya maka kita bisa pakai HP kah? Tapi kan karena kita sudah jelas itu ruangan gitu ya, jadi kita nggak akan terlalu takut gitu.
kalau kita kehilangan step di why, kita akan takut jangan-jangan orang ini bakal bunuh aku ya. Gitu. Contoh ekstrimnya gitu. Kalau kita kehilangan step di how, ya sampai kita nggak akan menemukan barang yang kita cari. Yaitu. Jadi dengan mindful, kita bisa kita bisa mencari 3 pertanyaan ini. Kayak gitu. Oke. Itu aja dari presentasinya. Mungkin ada yang mau tanya, silakan. Terima kasih sekali. Wah, banyak banget ya nih kita bahas tentang apa sih mindful ini, diibaratkan dengan ruangan yang gelap. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau nanya, boleh ditulis di kolom chat atau bisa di open mic langsung. Oke, ini yang paling menarik nih, sebelum kita tunggu para penanya, ini Kak Oci katanya. Yaudah, saya nggak jadi nanya deh, Kak Oci dulu. Silakan Kak Oci, mau nanya apa? Boleh open mic atau diketik? Oh, diketik. Ada di kolom chat nih, Kak Amanda. Kadang yang membuat kita semakin uncertain terhadap kemampuan diri kita sendiri itu lingkungan kita. Teman yang tidak mendukung, teman yang malah meremehkan diri kita, selalu menuntut kita dengan standarnya. Kalau sudah begitu, hal apa ya yang sebaiknya kita lakukan? Oh, ini kayaknya temennya toksik kali ya. Bisa nggak sih kayak gitu? Tergantung dari apakah kita percaya dengan yang mereka katakan atau tidak gitu. Jadi sebenarnya topik mindfulness ini menarik karena banyak dikaitkan dengan self acceptance, terutama saat mindfulmu ke dalam gitu. Maksudnya kamu saat kita memahami diri kita dengan baik gitu. Hal yang menarik adalah terkadang kita itu merasa bahwa standar yang dibuat orang lain, contoh pintar, cantik, itu adalah standar yang objektif. Objektif itu maksudnya pasti bisa diterima semua orang, pasti paling benar, dan nggak bias gitu. Sewaktu kita merasa bahwa apa yang orang lain katakan itu adalah standar yang objektif dan standar yang memang berlaku di seluruh dunia ini gitu, kita akan cenderung merasa bahwa kita kurang kayak gitu. Jadi kita nggak yakin dengan kemampuan diri kita sendiri. Pertama-tama kita harus berhenti, take a break dari melihat pendapat orang lain. Kita harus mulai dari diri kita sendiri gitu. Standar pintar gitu ya, itu nggak ada yang pasti gitu. Bahkan saat ini kalau kita bilang ilmu psikologi ya, merasa bahwa ada standar IQ dan sebagainya macamnya. Ilmu psikologi pun mengembangkan bahwa kepintaran orang itu nggak hanya diukur dari sesuatu yang berbau IQ gitu. Tapi saat kamu pintar mendengarkan, saat kamu pintar untuk menggambar, saat kamu pintar untuk membangun teman, itu juga sudah disebut dengan kecerdasan. Bahkan saat kamu berhasil untuk mengontrol emosimu, gitu ya, ada orang yang nyebelin banget, terus habis gitu, mungkin kalau orang lain diperhadapkan dengan orang itu, orang lain itu bakal jengkel gitu, tapi kamu berhasil untuk manage dirimu, kamu berhasil untuk mengontrol dirimu, itu juga termasuk kecerdasan. Kayak gitu. Nah, teman yang malah meremehkan, biasanya mereka akan cenderung melihat seperti ini. Kamu nggak nyampe standarku tuh segini, gitu ya. Tapi kamu nggak nyampe, gitu. Makanya dia merasa meremehkan, gitu. Tapi kembali lagi, standar apa yang kamu tetapkan untuk dirimu sendiri, kayak gitu. Dan itu penting, kayak gitu. Oke. Dan itu tuh penting. Semoga menjawab. Atau ada tanggapan mungkin dari Kak Oci? Kak Oci? Hai. Oke, sambil nunggu kalau misalnya Kak Oci nggak ada tanggapan, ini menarik nih. Berarti kan secara tidak langsung kita harus memiliki standarisasi versinya kita supaya kita tidak merasa tertekan dengan standar versi orang lain ya. Karena kan ada nih Kamanda, kondisi di mana ketika kita selalu ingin memuaskan orang lain sehingga kita jadi tertekan ya. Maksudnya entah itu karena ingin membuat orang lain senang atau misalnya ingin pekerjaan sempurna dan lain sebagainya, secara tidak langsung kan itu sudah menekan diri kita ya. Kita maunya mindfulness malah jadi stres ya, atau stres atau mungkin yang paling berat jadi depresi. Nah, itu sebetulnya bagaimana sih cara menumbuhkan mindfulness ini tuh, step yang paling sederhananya tuh harusnya ngapain dulu gitu?
kalau misalnya dalam case saat ini kondisinya kita mau berusaha menyenangkan orang lain, gitu ya. Hmm, kalau misalnya gini, kita mau memenuhi ekspektasi bos kita, gitu ya, atau memenuhi ekspektasi teman kita menjadi anak gaul atau yang lainnya, gitu ya. Kita tidak bisa memulai tanpa batas, gitu. Jadi misalnya ini, kenapa kok dibilang identitas itu penting, gitu ya? Kenapa kok dibilang identitas itu penting? Karena itu menetapkan kita punya value itu seperti apa, kita punya standar keberhasilan itu seperti apa, gitu. Apa yang bisa kita toleransi dan kita tidak bisa toleransi, gitu. Kalau misalnya kita punya teman ataupun atasan yang berusaha untuk stretch kita, maksudnya untuk membuat kita, kalau bagi dia membuat kita berkembang gitu ya dengan meletakkan ekspektasi kepada kita gitu. Kita perlu refleksi lagi gitu. Ini sesuai sama standarku apa enggak gitu. Ini sesuai sama value-ku atau enggak. Kalau itu enggak sesuai sama value-ku, saranku jangan tetap berkumpul dengan orang-orang seperti itu gitu. Makanya kalau kita bicara tentang kita dan orang lain gitu ya, itu akan berhubungan juga dengan lingkungan sosial yang kita punya gitu. Kalau sudah nggak se-value, mending jangan. Maksudnya se-value itu gini, kalau kamu tahu bahwa ada orang yang merasa bahwa merokok itu nggak baik gitu ya, misalnya contoh. Tapi kita tuh punya value keluarga yang sebenarnya kita juga percaya bahwa merokok itu juga tidak baik. Nggak ada yang salah dengan itu, gitu. Nggak ada yang salah dengan punya pemikiran bahwa merokok itu tidak baik. Tapi saat kita berusaha untuk memuaskan atau membuat teman kita happy dengan mencoba merokok, nah itu yang sudah mulai tidak sehat, kayak gitu. Jadinya akhirnya kita menjadi sesuatu yang bukan diri kita, dan itu kita nggak mindful dengan diri kita, kayak Dan gitu. tidak mencintai dirinya ya, kalau misalnya seperti itu. Selain tidak mindful, dia tidak mencintai dirinya. Dia berusaha membahagiakan orang lain, tapi dirinya nggak bahagia. Dan itu merupakan sebetulnya bentuk dari gejala mental yang tidak sehat ya. Karena mau berusaha memuaskan orang lain, tapi dia sendiri nggak bahagia. Nah, gitu ya. Itu sama aja kayak melukai dirimu sendiri sih. Betul, jangan ya, cukup dijaga perasaannya, hatinya, mentalnya, dan jiwanya untuk tetap sehat. Iya, benar. Oke, Oke, ini ada pertanyaan lagi masuk nih, Kak Wanda. Jadi, Kak, saya mau tanya, ini kan saya pernah tahu nih, kalau mindfulness ini ada beberapa turunan. Ada mindful living, ada mindful working, kemudian ada mindful lainnya. Kalau misalnya setelah menjadi mindful, lalu harus bagaimana lagi ya? Saya pernah dengar istilah kindfulness. Itu apakah termasuk bagian mindful? Nah, itu pertanyaannya. Dia udah masuk bagian dari mindfulness nggak sih kindfulness ini? Iya. Ya, bagaimana selanjutnya gitu ya. Mindfulness gitu. Sebenarnya itu adalah dua hal yang berbeda gitu ya. Kebaikan karena kita menghidupkan kita gitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari sang adik katanya. Apa ada trik kalau perlu mindfulness di saat panik dan overthinking? Ini adiknya tanya juga nih.
Iya, beda ruangan. Oh, beda Ah, ruangan. iya, sewaktu kita benar-benar panik, kalau kita nggak berhenti dan jalan terus, akan semakin menambah kepanikan, gitu. Jadi sewaktu kita panik dan kita stres banget, hal yang perlu kita lakukan adalah kita meletakkan semuanya, gitu. Terus kita mencoba metode relaksasi dengan mendengarkan lagu-lagu yang menenangkan atau misalnya berusaha untuk menarik nafas gitu ya. Terus sewaktu metode relaksasi usahakan tempatnya tenang kayak gitu. Karena panik itu biasanya entah dimulai dari dalam atau entah kan ada sesuatu dari luar gitu. Jadi penting bagi kita untuk kita sendiri berhenti dan kita juga memutuskan eh, istilahnya menjauh dari hal yang membuat kita stres itu, supaya kita bisa mengumpulkan diri kita, terus habis itu kita bisa lebih jelas untuk melihat segala sesuatunya, gitu. Oke, itu supaya tidak overthink ya. Nah, ini ada lagi yang menarik ya, dari Mbak Laura. Oke, Kak Hmm. mau tanya, saat pandemik ini rasanya begitu banyak informasi yang masuk ke Hmm. dalam diri. Begitupun banyak seminar-seminar online yang rasanya Ah. sangat menarik untuk diikuti. Hingga seakan ada tuntutan pada diri sendiri. Ini seminar kita menarik nggak ya? Nggak boleh ketinggalan Mungkin ilmu. Katanya nggak mungkin boleh awalnya ketinggalan ilmu. stresor juga. Ya. Iya, tidak boleh ketinggalan ilmu yang ini, ilmu yang itu, dan Heeh. banyak sekali hingga akhirnya overwhelm sendiri. Bagaimana ya, Kak, untuk Iya, menanggulangi hal ini? iya itu benar sekali sih. Jadi saat kita overload dengan informasi itu juga nggak sehat, karena jadinya kita hanya menerima tapi kita nggak memfilter, gitu. Jadi istilahnya semuanya kita masukin tapi tanpa sadar ada beberapa hal yang sifatnya destruktif itu yang kita masukkan, gitu. Jadi, eee, kalau misalnya banyak informasi, hal yang pertama untuk dilakukan adalah punya mindset bahwa apa yang di-share-kan itu belum tentu benar. Bahkan segala sesuatu yang tertulis di media Eee, itu bisa jadi dilebih-lebihkan, gitu. Jadi sewaktu kamu menerima informasi, jangan langsung kayak, "Oh iya bener ya, ternyata kayak gini-gini." Karena itu akan membuat kamu capek, gitu. Cukup untuk menyimpan informasi itu secara objektif, kalau misalnya gini, ada informasi yang anak ini menyebalkan, dia tidak mengerjakan tugas, gitu ya. Yang kalian ambil adalah part yang objektifnya aja. Dia tidak mengerjakan tugas. Karena menyebalkan atau tidak, itu adalah penilaian subjektif dari temanmu, gitu ya. Termasuk dalam saat kamu membaca informasi di luar sana. Berbahaya, gitu ya. Jangan share-kan informasi Tokopediamu misalnya ya, contohnya sekarang isu Iya, lagi Tokopedia, rame nanti lagi akan rame. di-hack, ya kan? Gitu. Iya. Langsung kita kalau kita terima mentah-mentah, "Wah, aku tadi sudah nge-share ke temenku ya, bahaya." Mateng kon. Apa ya, mateng kon tuh kayak, astaga gitu ya, gawat nih gitu. Nah, tapi saat kita berhenti, oh oke, jangan di-share. Itu adalah objektifnya. Kenapa kok jangan di-share? Itu baru yang kita cari, gitu. Jadi penting untuk kita melihat informasi yang kita terima itu secara subjektif. Oke, disebut bahaya. Bahaya itu bukan sesuatu yang langsung bikin kamu panik, tapi itu adalah sesuatu yang membuat kamu seharusnya terpancing untuk mencari tahu, bukan terpancing untuk takut, kayak gitu. Terus, mengenai banyak webinar dan seminar-seminar yang diikuti, terus takut ketinggalan gitu ya. Satu hal yang penting adalah kita tidak bisa menerima semua informasi pada saat yang bersamaan. Dan tidak semua informasi dari training, seminar, itu bermanfaat untuk diri kita, kayak gitu. Ada beberapa hal, semua informasi seharusnya bermanfaat, tapi terkadang tidak semua informasi itu worth our time. Contohnya gini, kalau misalnya aku mau menjadi psikolog gitu ya, kalau misalnya ada seminar tentang bagaimana membuat hidroponik yang baik, aku tidak akan ngambil gitu ya, karena itu Iya, sudah iya. sangat melenceng dari karirku. Gitu. Tapi kalau misalnya aku merasa bahwa aku ingin punya hobi untuk bangun hidroponik, meskipun aku mau jadi psikolog juga, nggak apa-apa aku ambil gitu, karena aku percaya ini untuk membangun diriku gitu. Tapi kalau saat ini kalian belum merasa membutuhkan informasi, it's okay to skip it. Maksudnya tidak apa untuk tidak mengikuti itu, karena
seminar itu nggak ada habisnya. Kamu kelewatan satu, akan datang yang lainnya lagi yang mirip-mirip. Dan sekarang segala informasi itu bisa kamu cari. Kayak gitu. Jadi, jangan takut untuk merasa tertinggal, karena kamu tidak akan tertinggal. Seperti itu. Saat ada meskipun gini ya, kamu ikut, seminar yang ini dan temanmu tidak, belum tentu temanmu itu, eee, memiliki informasi yang lebih sedikit daripada kamu tentang ini, kayak gitu. Jadi sama halnya juga dengan saat kamu mungkin terpacu melihat temanmu kok aktif ikut seminar dan segala macam. Kalau itu tidak untuk membangunmu, maka informasi itu akan menjadi sia-sia, kayak gitu. Iya, betul, sepakat. Jadi memang baiknya adalah kita memfilter informasi apa saja yang memang kita butuhkan ya. Itu yang paling penting. Jadi jangan jangan terkesan ingin mengambil semuanya ternyata itu nggak ada yang nggak kita butuhin sebetulnya ya. Jadi memfilter informasi itu juga penting kita lakukan ya. Oke, semoga terjawab ya, Laura. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Ini private nih pertanyaannya. Bagaimana caranya menemukan metode yang tepat untuk melatih mindful? Hmm. Oh, kalau kita tidak terbiasa, gitu ya, maka hal praktis yang bisa dilakukan adalah dengan metode relaksasi. Metode relaksasi itu membantu kita untuk benar-benar berhenti dan melihat dari sudut pandang ketiga gitu ya. Kita bisa sering-sering lakukan itu. Jadi bisa dimulai dari mungkin sebelum tidur gitu, kita coba metode relaksasi dan metode ini yang biasanya dipakai juga sama konselor ataupun psikolog gitu ya, dan cukup efektif gitu. Terus latihlah dirimu untuk bersifat reflektif gitu. Jadi sewaktu kamu mencoba metode relaksasi, jangan sampai pemikirannya itu kosong gitu ya. Tapi coba kalian hari ini sudah ngapain aja, checkpoint-nya itu apa aja gitu. Hari ini yang belum terselesaikan apa aja, kenapa dan segala macam. Jadi kita itu membangun pengetahuan tentang diri kita sendiri, kayak gitu. Dan Oke. itu efektif. Kalau harus jadi kebiasaan sih menurutku. Jadi mau nggak mau memang harus dimulai dulu untuk yang namanya relaksasi supaya kita tahu metode yang memang cocok. Ya, itu yang paling sederhana ya biasanya diterapkan. Atau misalnya kalau mau lebih dalam lagi metode bisa kalau saya biasanya kalau agak stres itu menggunakan metode relaksasi yang namanya 478. 478 itu tarik napas 4 kali, tahan 7 hitungan, kemudian hembuskan dalam hitungan Selama 8 8. detik. Betul, dalam 8 detik atau 8 hitungan. Karena secara tidak langsung itu memberikan udara ke dalam otak kita supaya kita jauh lebih rileks. Itu juga bisa digunakan. Semoga terjawab Benar. ya. Ini ada lagi pertanyaan nih, Kamanda. Fansnya banyak nih ya. Dari Moses katanya. Bagaimana kita tahu bahwa kita adalah mindfulness? Apakah juga melalui mindfulness sudah pasti akan mengatasi sebuah masalah atau malah bisa berbagai masalah? Maksudnya bisa berbagai masalah nih gimana? Hmm. Oh, bisa mengatasi berbagai Oh, masalah. Makanya bingung, oke. berbagai masalah bingung kita. Iya, jadi bagaimana kita tahu kalau kita sudah mindful? Sewaktu kita merasa bahwa ini sudah tidak ada jalan keluar, itu kita belum mindful. Kita belum cukup mindful untuk masalah itu, gitu. Sewaktu kita bisa melihat dari banyak perspektif, itu kita mindful. Kalau kita hanya sekedar melihat bahwa masalah ini akan menghancurkan hidupku, itu kita nggak mindful, gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa melihat bahwa oke, masalah ini memang besar, tapi kita bisa mencari banyak aspek dari masalah itu, mulai dari penyebabnya apa, terus kita bisa belajar apa, apakah kita bisa punya waktu untuk menyelesaikan ini tuh berapa, step-stepnya apa, itu kita mindful gitu. Jadi untuk membedakan adalah kita tidak berpikir secara pendek. Ya, itu kayaknya bahasa yang lebih enak. Tapi saat kita bisa secara luas itu kita mindful. Gitu. Apakah melalui mindful sudah pasti akan mengatasi sebuah masalah? Tidak. Gitu. Mindful bukan solusi dari masalah gitu, tapi mindful adalah metode atau suatu kondisi
yang membantumu untuk melihat masalah dengan lebih jelas, gitu. Dengan melihat masalah yang lebih jelas, maka solusimu akan lebih efisien dan efektif, gitu. Tapi mindful tidak menyelesaikan masalah, gitu. Mindful adalah sebuah kondisi aja, gitu. Oke, berarti mindful bukan menyelesaikan masalah, tapi kondisi bagaimana supaya kita jauh lebih rileks menghadapi masalah itu ya. Jadi Ya. sebetulnya mindfulness ini tuh bukan untuk menyelesaikan masalah, tapi kita jauh lebih rileks dan tahu kira-kira nanti penyelesaian masalah yang tepat itu seperti apa ke depannya. Ya, seperti itu. Semoga terjawab ya, Moses. Nah, ini dari sang adik. Trik untuk lepas dari overthinking gimana ya? Tadi kayaknya adiknya emang overthinking, Kak Manda. Tolong ya dibantu. Memang. Kalau hidup, kadang justru muncul waktu malam pas lagi istirahat dan nggak ngapa-ngapain. Iya, benar sekali. Bagaimana caranya lepas dari overthinking? Overthinking itu adalah prediksi. Itu disebut forecasting bias yang kayak di awal. Jadi kita memprediksi segala sesuatunya dan kecenderungannya negatif, kayak gitu. Kalau kita sudah bilang bahwa suatu kondisi itu negatif dan itu nggak baik buat kita, itu kita sudah ngejudge masalah itu, gitu ya, atau sebuah situasi itu, bahwa ini akan menjadi hal yang buruk untuk kita, gitu. Tapi sebenarnya dalam situasi apapun, kita setiap koin selalu punya dua sisi, kayak gitu. Jadi meskipun masalah itu memang akan memberikan kita rasa sakit atau memang akan membuat kita down, tapi bukan berarti masalah itu tidak punya stepping stone yang bisa kita injak untuk membuat kita lebih baik. Contohnya gini, aku nggak tahu apakah aku sudah bekerja dengan cukup baik atau enggak, kayak gitu. Itu adalah keadaan di mana kita nggak yakin. Akhirnya kita overthinking. Oke, kalau aku nggak kerja cukup baik, aku kira-kira masih dipertahankan nggak ya sama bosku? Nilaiku cukup bagus nggak ya? Nanti kira-kira aku dibandingin sama teman-temanku kayak gimana? Kayak gitu. Itu sudah nggak mindful gitu. Karena itu adalah sesuatu yang Kita sudah bentuknya membayangkan yang prediktif belum dan terjadi subjektif. ya berarti. Benar, kayak gitu. Jadi kalau misalnya sudah overthinking, mending di breakdown everything. Kayak gitu. Jadi sebetulnya kebiasaan, bukan kebiasaan, overthinking ini muncul adalah ketika kita memprediksi atau melihat segala sesuatu yang belum terjadi. Jadi overthinking ini lebih kepada tingkat kekhawatiran kita yang makin tinggi. Karena kalau misalnya makin overthinking, maka otomatis dia akan jadi anxiety. Tingkat cemasnya makin tinggi kan? Tingkat cemasnya makin tinggi sehingga itu akan mempengaruhi ke siklus pekerjaan kita, siklus kehidupan sehari-hari kita. Misalnya kayak kita jadi makannya berkurang, terus pola tidur jadi nggak seimbang, kemudian ketika diajak ngobrol dia susah tidur, diajak ngobrol juga jadi nggak nyambung misalnya, ada yang seperti itu ya. Jadi semoga terjawab ya Kak Samantha. Katanya ini nanyanya bukan sebagai adik tapi sebagai teman katanya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kak, aku suka banget nih kata-kata di slide yang mindful is when you engage with the present. Tapi bagaimana ketika present situation ini kita lebih menakutkan dan membuat stres daripada ketika kita mengisi kepala kita dengan hal-hal yang engage with the present. Nah, itu gimana tuh caranya? Mengisi kepala kita dengan kayak distraction gitu kah berarti? Ya, berarti dia dia kan ini tunggu di sini tuh tapi bagaimana ketika present situation-nya lebih menakutkan dan membuat stres sehingga kepala kita ini nggak engage dengan with the present gitu, nggak relate dengan kondisi yang saat ini terjadi. Rasa takut itu subjektif. Sebenarnya itu wajar terjadi rasa takut. Tapi yang tidak wajar adalah saat kita takut terus akhirnya kita menutup mata. Menutup mata itu dalam arti ya udah kita menerima saja rasa takut, bukan menerima, ya kita maklum aja terus akhirnya kita tidak berusaha menggali gitu. Dan tadi aku bilang situasi itu ada dua sisi. Bahkan di saat kamu merasa takut, takut nggak lulus gitu ya, mungkin kamu merasa takut dengan seseorang gitu ya, atau kamu merasa takut dengan masa depanmu gitu, itu adalah sifat yang subjektif dan hanya melihat dari satu sisi.
Berarti kita hanya melihat dari sisi negatifnya saja, gitu. Tanpa kita menyadari bahwa bahkan saat kamu tidak lulus terlambat nih contohnya ya, kamu masih bisa mempelajari hal-hal yang lebih baik, gitu. Oh, mungkin aku istilahnya terlambat kuliah karena aku supaya bisa belajar lebih banyak. Ternyata dengan aku terlambat kuliah, aku malah diberikan kesempatan untuk mewakili universitasku ke luar negeri, misalnya contohnya kayak gitu. Jadi eh, itu membuat situasi yang kita hadapi sekarang atau yang kita prediksi gitu ya, itu tidak menakutkan, nggak semenakutkan itu gitu. Dan itu membuat kita menyadari bahwa bahkan saat kondisinya sedang tidak baik, kehidupan itu masih worth untuk dijalani gitu. Karena ternyata setiap masalah yang kita hadapi itu tidak untuk menghancurkan kita saja, tapi untuk membuat kita belajar. Kayak gitu. Jadi saat kita takut, jangan hanya berhenti dan akhirnya tidak menghadapi, tapi coba hadapi aja. Biasanya kita akan terdistraksi sih. Maksudnya kita akan cenderung untuk melarikan diri dari segi pikiran, ataupun mungkin kadang orang yang sampai kabur dari rumah gitu ya, karena sudah nggak tahan. Respon pertama bisa otomatis, tapi jangan diterusin gitu. Jadi harus ada masa di mana kita berhenti dan menganalisa semuanya supaya kita bisa belajar untuk menghadapi gitu. Oke, jadi sih yang paling penting luluslah di waktu yang tepat, luluslah di waktu yang tepat, bukan hanya mengejar cepat ya. Jadi semua pasti Benar, punya prosesnya masing-masing untuk lulus, karena benar. belum tentu yang udah lulus kuliah juga dia langsung dapat kerja ya. Bisa jadi yang terhambat karena harus mengerjakan sesuatu, kerjaannya justru lebih lancar. Balik Yes, lagi, benar. ini semuanya sebetulnya lebih kepada seberapa besar usaha kita untuk bisa jadi produktif dalam arti ya kalau misalnya lulusnya agak terlambat tapi kamu produktif karena banyak hal yang dilakukan ya nggak jadi masalah, sebetulnya seperti itu ya. Benar, benar. Jadi nggak usah panik, wah teman-teman saya udah lulus, kok saya belum lulus, tenang, kalem, luluslah di waktu yang tepat ya. Benar Oke, sekali. ini ada lagi pertanyaan nih dari Microsoft, ini Bill Gates gitu yang nanya, oke ya. Jadi Kak, bagaimana cara untuk terlepas dari kekecewaan masa lalu, seperti kekecewaan terhadap diri yang merasa selama hidup tidak memaksimalkan potensi, tidak memaksimalkan waktu, tidak memaksimalkan kesempatan yang baik, sehingga sekarang ini masih hidup dengan masa lalu. Bagaimana memunculkan sikap mindfulness itu? Jadi ini masih masih berada di kalau di kebetulan saya orang komunikasi, kita belajar yang namanya Goa Plato. Jadi kalau misalnya orang-orang yang nggak mau keluar dari Goa, ya kayak gini, hidupnya akan terus-terusan berada di dalam Goa Plato atau hidup di Iya, masa lalu. Oke, kalau menurut Kak Manda seperti apa nih Kak? Kalau misalnya kondisinya seperti ini, nggak bisa lepas dari benar masa lalu, sekali. apa yang harus dilakukan? Contohnya hari ini gitu ya, misalnya kita mulai dari tanggal 4 Mei. Kita menyesali hal yang kita lakukan sebelum-sebelumnya, gitu ya. Maka saat besok tanggal 5 Mei, kita akan menyesali tanggal 4 Mei kita yang kita buang sia-sia untuk memikirkan masa lalu, gitu. Jadi siklus itu harus dipotong. Kita kecewa tidak membuat diri kita menjadi lebih baik dan tidak membuat diri kita menjadi visioner, gitu. Karena saat kita kecewa, kita merasa eh, kita seharusnya bisa melakukan sesuatu yang bisa dirubah. Misalnya kita bisa merubah sesuatu gitu. Andai kata kalau misalnya saya kembali ke masa itu saya akan gitu. Tapi kalian kalau misalnya sedang merasa kecewa dengan sesuatu dan kalian mau berusaha untuk coba memperhatikan gitu. Saat kalian menyesal, kalian nggak fokus dengan potensi. Saat kalian menyesal, kalian nggak fokus dengan apa yang kalian punya hari ini. Saat kita merasa bahwa kita kecewa dengan diri kita yang masa lalu, rasanya nggak ada pujian yang cukup untuk membuat kita merasa kita berhasil gitu. Karena itu kan di masa lalu. Itu gagalnya itu ada di masa lalu. Jadi kalau misalnya dikasih pujian hari ini, itu tidak bisa mengubah kegagalan di masa lalu, benar ya? Tapi setiap hari adalah lembaran baru. Kalau misalnya itu benar-benar bukan fase, tapi kalimat yang literal gitu. Setiap hari kita selalu memulai sesuatu yang baru. Kita punya kesempatan untuk menjadi diri kita yang berbeda. Kalau kemarin aku mau jadi kayak gini, kalau kemarin aku mau jadi pelukis, besok tiba-tiba aku merasa bahwa aku mau jadi psikolog, itu bisa gitu. Jadi kalau misalnya kita merasa kok yang lalu aku nggak melakukan ini ya,
besok saat kita diberhadapkan dengan hal yang sama, kita bisa untuk tidak melakukan yang dulu kita lakukan, gitu. Masalahnya adalah kalau kita terlalu fokus, kita nggak bisa lihat itu. Maksudnya fokus dengan kekecewaan masa lalu. Kita overthink hari ini tentang masa lalu tidak akan mengubah masa lalu, tapi malah membuat kita kehilangan masa depan, gitu. Jadi hentikan itu, gitu. Coba list down hal-hal baik yang sudah kita lakukan, menghormati orang tuanya, kayak gitu. Jadi coba mulai dari hal-hal positif. Hal positif itu nggak harus tunggu dapat pujian dari orang, atau nggak harus saat orang mengakui, gitu. Tapi hal-hal positif adalah hal-hal yang di saat kamu istilahnya melakukan sesuatu untuk orang lain. Oh, hari ini aku bukain pintu buat ada orang yang lagi nggak bisa buka pintu, tangannya penuh bawa barang, tak bukain. Itu adalah hal baik. Nggak semua orang punya kebaikan seperti itu. Kayak gitu. Jadi mulailah untuk melist down hal-hal baik yang kamu alami hari ini. Nggak cuma tentang dirimu, tapi juga tentang situasimu. Kayak gitu. Gitu. Oke, mungkin tambahan lagi ya. Kalau menurutku sih, kalau misalnya orang-orang yang masih berkutat dengan masa lalu, tentang kekecewaan, selama itu aku ngapain aja sih? Aku nggak pernah berbuat sesuatu. Atau misalnya, aku nggak jadi apa-apa nih, orang lain udah jadi apa-apa, kok saya masih kayak gini-gini aja. Mungkin yang paling harus dicoba pertama kali adalah acceptance. Ya, self acceptance ini adalah menerima diri kalian dulu bahwa setiap orang itu unik, setiap orang itu punya kelebihan masing-masing. Nah, ketika kamu sudah menerima kondisi diri kamu secara tidak langsung, kamu bisa menjalani dan mengapresiasi apapun yang sudah kamu lakukan. Kayak tadi Kamanda bilang, buka pintu buat orang lain, atau misalnya bantu nyebrangin orang tua, atau misalnya mungut sampah. Mungkin itu adalah sesuatu hal yang sepele, tapi itu perlu diapresiasi. Nggak semua orang punya sifat empati yang seperti itu. Jadi memang mau nggak mau kita harus apresiasi diri kita ya. Sebelum kita mengapresiasi diri orang lain, apresiasilah diri kita dengan apa yang sudah kita lakukan tiap hari. Tadi yang Kamanda bilang juga adalah buat list. Kira-kira kita hari ini udah melakukan kebaikan apa aja ya. Wah, berarti besok saya harus melakukan kayak gini. Nah, itu secara tidak langsung akan mengeluarkan diri kita dari masa lalu yang mungkin terkesan bahwa kita ini nggak baik di masa lalu. Kayak gitu. Ya. Benar. Itu semoga terjawab ya Bapak Microsoft atau Ibu Microsoft. Ini namanya Microsoft soalnya. Oke, nggak kerasa waktunya udah 8:30 nih Kamanda. Boleh diberikan closing statement dari materi kali ini, kira-kira seperti apa nih closing statement-nya Kamanda? Ya, kalau dari aku, saat kita menghadapi ketidakpastian, gitu, itu bukan sesuatu yang buruk, gitu, tapi itu adalah sesuatu yang perlu diperjelas. Itu bukan masalah, ketidakpastian itu bukan masalah, tapi justru tanda supaya kita mulai untuk mencari tahu, mulai untuk menggali, kayak gitu. Oke, jadi balik lagi ya, semua orang ini sebetulnya baik, cuman mungkin prosesnya yang agak berliku, nggak semua jalan tol, ada yang harus jalan tikus dulu, jalan Ya, jalan licin dulu, betul ya, jadi nggak semua orang, tapi benar. percayalah bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia ke muka bumi ini itu pasti dengan satu misi tertentu, ya, jadi satu misi tertentu gitu. Semoga terjawab ya teman-teman Benar. semua. Nah, misinya inilah yang harus ditemukan sama seperti Blob Benar yang sekali. sedang Mencari mencari sesuatu. sesuatu. Nah, jadi teman-teman nih sebetulnya diciptakan ke muka bumi sama Tuhan adalah ya untuk mencari sesuatu ini ya, karena pada dasarnya semua manusia itu baik. Gitu. Benar. Nah, tinggal dicari aja kebaikan-kebaikan itu. Sip, terima kasih sekali Kamanda untuk waktunya. Seru banget ya, ini kita ngebahas tentang mindfulness, pertanyaannya juga cukup banyak. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman, kemudian semoga juga bisa membuka gerbang kegelapan pikirannya, ya tadi overthinking, misalnya belum tahu mindfulness seperti apa. Semoga dengan webinar kali ini bisa menjadi Iya. bisa menjadi satu wawasan yang baru dan pengetahuan baru buat teman-teman dan bisa diimplementasikan. Sebelum kita mengakhiri webinar series malam ini, seperti biasa kita akan sesi foto bersama dulu. Boleh dinyalakan videonya?
Oke. Ada lagi yuk. Oke, Kak Livia, Kak Eben udah. Kak Friska, Kak Jaya, oh ini Kak Samantha. Belum fotonya Kak Samantha udah gaya aja. Ayo Kak Zuhai, Kak Oci, Kak Laura, Kak Microsoft, dan Kak Rizka. Boleh yuk dinyalakan videonya. Kok nggak pakai blob? Tuh katanya kenapa Iya, nggak ya, pakai bentar. blob? Belum mandi Kak, katanya. Oke, yang BTW, lain? ini gratis. Oke. Mana ya? Bentar. Ih, susah. Ya, yuk ditunggu ya fotonya. Ih, susah. Apa yang Wait, susah? wait. Oke. Nah. Mungkin sama Microsoft. Oke. Ini kok bisa Kita saingan. Tunggu ya. Mau mandi dulu. Mau mandi dulu. Jangan guys, kita foto dulu. Foto dulu, mandinya boleh nanti nggak lama kalau nunggu mandi dulu ya. Siap ya, coba. Sebentar, di saya sinyalnya masih kurang stabil, tunggu sebentar ya. Kasar Asem. Siap ya semua? Oke, berikan senyum terbaiknya. Tunggu. Kayaknya masih belum stabil di saya sinyalnya. Bentar ya. Microsoft buka kamera tapi nggak kelihatan mukanya. Oh iya benar, buka kamera tapi nggak kelihatan. Mbak Oci juga sama. Oke, Mbak Zuhai sudah join. Mbak Friska, Kak Laura. Oh ini udah ganti jadi blob ya. Oke, Kak Moses, Kak Rizka siap ya? Semua kita mulai ya fotonya. 1, 2, 3. Oke, ini di saya masih agak error. Sebentar ya. Sekali lagi ya, coba ya. Sekali lagi ya. Oke. Siap? Siap ya? Siap? Semuanya? Suara saya jelas nggak? Nah, ini muncul semua akhirnya. Oke, ini udah ada, wah, ada yang di Paris, ada yang di danau, ya. Luar biasa ya. Oke, Mbak. Oke, siap ya. Kita mulai sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Ini sebetulnya sinyal di saya nggak stabil, tapi semua udah terfoto sih ya. Boleh ada, Mbak Zuhai boleh bantu screenshot nggak? Foto di saya kayaknya sinyalnya nggak kurang stabil nih. Ayo, ini geng blog. Sekali lagi ya, coba sekali lagi ya. 1, 2, 3. Sip. Terima kasih sekali teman-teman untuk malam hari ini sudah join di webinarnya Petualangan Menuju Sesuatu. Semoga bisa mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang baru. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Dadah semuanya. Bye.